Shalom saudara, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali. Yang saya percaya semuanya pasti sehat-sehat saja dalam anugerah Tuhan. Amin saudara. Besok hari Senin saya dijadwalkan untuk melakukan PET CT scan atau PET CT scan, di mana ya dimaksudkan untuk bisa mengetahui apakah pengobatan kemo yang saya sudah jalani 3 kali itu membuahkan hasil. Apakah kankernya mengecil, atau yang diharapkan tentunya adalah kanker itu hilang, lenyap, bersih. Nah, kemarin waktu saya konsultasi ke dokter berkata kepada saya, ya, apakah mau dilakukan dalam minggu ini atau nanti setelah kamu menjalani kemo yang keempat. Saya bertanya, kenapa mesti harus keempat, kenapa enggak sekarang saja? Dia berkata, ya kami para dokter tentunya mengharapkan para pasien itu sembuh dengan pengobatan yang kami lakukan. Tetapi kadangkala kan tidak seperti yang kami inginkan. Ya, apakah kalau hasilnya itu buruk, ya ternyata kanker kamu itu tidak mengecil, tidak hilang dengan pengobatan ini, apakah kamu sudah siap? Saya berkata, daripada menunggu, ya menanti lagi kemo keempat, saya harus jalani dengan segala efek obat yang nggak enak saudara, menyakitkan. Maka nggak aneh banyak orang tidak tahan mengikuti atau menjalani kemo, sehingga banyak di antara mereka berhenti di tengah jalan karena daripada efek kemo itu obatnya sangat-sangat tidak enak bagi tubuh kita saudara. Nah, saya bilang daripada saya menjalani kemo keempat setelah mengalami banyak begitu penderitaan dalam tubuh, ya lebih baik saya tahu hasilnya. Ya, tahu hasilnya sehingga kita bisa teruskan yang keempat, kelima, keenam dengan hati yang lebih tenang, dengan hati yang lebih tentunya percaya semuanya dalam keadaan terkendali saudara. Jadi saya berkata sama dokter, besok saja dok dilakukan, minggu besok dilakukan, dan saya siap menghadapi apapun keputusan atau hasil daripada dokter yang akan dilakukan dengan PET CT scan ini. Saya siap. Ya, dokter melihat saya dan berkata, memang saya melihat kamu ini orang yang kuat katanya. Saya berkata, puji Tuhan. Saudara, kalau Anda tanya apakah saya nggak khawatir, saudara, ya waktu kami mendengar penjelasan dokter yang cukup panjang, tentunya ada kekhawatiran ya di hati anak-anak saya yang nganterin saya, dan juga khususnya di hati saya saudara. Ya, bagaimana tidak, dokter saja sepertinya tidak yakin saudara, tidak memberi sebuah kepastian bahwa kemo ini bisa berjalan dengan baik, apalagi saya saudara. Tentunya ada kekhawatiran, ada ketakutan saudara. Tetapi pada waktu saya pulang, saya merenung dan kemudian saya berjumpa dengan anak saya, saudara Ari yang ada di rumah. Saya ceritakan apa menurut pendapat dokter, dan dia berkata, Mama nggak usah khawatir, jalani saja, semangat Ma. Karena buat Ari percaya banget selama ini Ari telah melihat begitu banyak mujizat dalam hidup Mama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Masa sih untuk satu mujizat ini Tuhan tidak beri buat Mama? Jadi Ari yakin banget bahwa Tuhan bakal pasti, bukan bakal lagi, tapi pasti akan memberikan mujizat bagi Mama. Mama pasti sehat. Nah, jalani aja, nggak usah khawatir, nggak usah banyak pikiran. Dikatakan jalani aja, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Saudara, pada waktu saya mendengar perkataan anak saya itu, saya punya ketenangan yang lebih lagi, dan saya diingatkan bagaimana saya punya Bapa yang begitu baik dan luar biasa, selain punya kuasa yang pasti ya tidak bisa tertandingi, sehingga apapun saudara yang Tuhan ingin kerjakan itu pasti terlaksana. Dan terlebih lagi Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Bapa saya. Amin saudara.
Nah saudara, perkataan anak saya dikatakan serahkanlah kekhawatiran mama kepada Tuhan. Saya ingat akan ayatnya di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7. Dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin saudara. Dikatakan serahkanlah itu dari kata bahasa aslinya epiripto atau terus saudara, itu artinya lempar ya, bukan saja serahkan tapi lemparkanlah kekhawatiranmu. Dan saudara, saya dapati apabila seseorang melempar sesuatu ya, maka matanya harus ke depan, tertuju kepada yang kita mau berikan, yang kita mau lemparkan, tertuju ke depan untuk melihat, fokus. Amin, saudara-saudara mengerti tentunya ya. Bila saya melemparkan sebuah benda, maka mata saya harus ke depan. Saya tidak bisa saudara melempar sesuatu dengan mata saya ke samping atau ke belakang. Tetapi waktu saya melempar, maka mata saya harus ke depan, fokus kepada orang yang akan menerima lemparan saya. Betul ya saudara ya. Nah saudara, artinya jadi kalau melemparkan itu mempercayakan ya, mempercayakan atau menyerahkan. Kalau kita main bola saudara, maka saya melempar bola ke teman saya, maka artinya saya percayakan bola saya ini ke teman saya. Setuju ya saudara ya. Dan saudara, kenapa sih kita harus melempar, menyerahkan, mempercayakan kekhawatiran kita, persoalan kita kepada Tuhan? Tentunya jawabannya karena Dia adalah Bapa kita. Betul saudara ya? Dia bukan cuma Bapa kita, tapi Dia adalah Bapa yang baik. 1 Petrus 3 ayat ke-12 dari terjemahan bahasa Indonesia yang lain saudara, dikatakan begini. Sebab Tuhan mengawasi, garis bawahnya, mengawasi anak-anaknya dan mendengarkan doa mereka. Amin saudara. Jadi saudara, Tuhan ya mengawasi, matanya mengawasi, tertuju, fokus kepada kita. Seperti tadi saudara ya, bila bola saya lemparkan ke teman saya, maka saudara tentunya ya mata saya harus ke teman saya, tapi teman saya juga harus matanya tertuju kepada saya. Jadi saudara ya, bukan satu pihak, tapi dua pihak yang fokus, yang melihat ke depan, yang memandang ke depan, yang melihat ke depan. Amin saudara. Dan saudara, saya percaya bukan cuma kita yang melihat Bapa kita, tapi Bapa kita terlebih lagi melihat, fokus kepada kita. Amin saudara. Iya, kalau kita ingat seperti orang tua yang mengawasi anak-anaknya, saya percaya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak pasti mengerti banget perkataan mengawasi. Saya ingat waktu dulu saudara, bagaimana orang-orang tua saudara ya, bila mengawasi anaknya, matanya pasti fokus ya, tujuan perhatiannya tertuju kepada anaknya pada waktu misalnya anaknya tampil menari di sekolah, maka mata orang tuanya itu tertuju ke depan melihat kepada anaknya. Waktu anaknya bertanding, waktu anaknya tampil, waktu anaknya menari, nggak peduli kalau anaknya itu menarinya salah, tampilnya jelek, mungkin perlombaannya juga tidak meraih juara, orang tua tidak peduli. Tetapi saudara, yang pasti saudara, orang tua itu akan melihat anaknya yang sedang tampil. Amin. Mengawasi apalagi apabila anak kita di dalam bahaya. Maka saya percaya orang tua akan mengawasi anaknya dengan super ekstra hati-hati. Saya ingat pada waktu lalu saudara, masih waktu anak saya ya masih kecil saudara, tiba-tiba saudara, anak saya namanya Kerry itu jatuh dari tangga saudara.
Dari tangga jatuh ke bawah dan saudara kemudian mendadak saya melihat saudara anak saya kejang dan matanya saudara seperti mendelik terbalik begitu putihnya saudara. Dan saya refleks sebagai ibu, sebagai mama. Saya takut saudara anak saya mengalami sesuatu, saudara tercekik saudara. Maka saya masukkan jari telunjuk saya ke dalam mulutnya yang sudah mulai kejang, sudah mulai terkancing, mulai mengeras saudara. Saya coba masukkan jari saya ke mulutnya agar dengan tujuan lidahnya tidak tergigit putus saudara oleh lidahnya sendiri. Saudara, sepanjang rumah menuju rumah sakit tangan saya saudara itu ada di dalam mulut anak saya, terkancing rapat, tidak bisa ditarik, dan saudara bisa rasakan betapa sakitnya saudara tangan saya. Wow, saudara, saya menangis, meneteskan air mata bukan cuma karena sedih melihat anak saya yang kejang, tapi saya juga menangis karena kesakitan saudara. Haleluya, pengalaman yang tidak saya lupakan saudara. Dan saudara, itulah orang tua mengawasi anaknya saudara begitu rupa sehingga tidak peduli harus mengorbankan saudara dirinya bahkan nyawanya demi anaknya yang dicintai. Saya percaya seperti itulah Bapak kita, bahkan lebih lagi dari kita orang tua yang ada di bumi ini yang mungkin penuh banyak kekurangan, tapi Dia adalah Bapa yang sangat sempurna di dalam kasihnya kepada Anda dan saya. Katakan amin saudara. Wow, luar biasa. Dan saudara, Dia dikatakan bukan cuma mengawasi, tapi mendengar doa anak-anaknya. Saya percaya saudara, telinganya saudara akan begitu cepat saudara, tajam saudara, menangkap teriakan, jeritan, tangisan anak-anak. Seperti seorang ibu saudara, ya nggak peduli saudara apabila bayinya menangis, nggak peduli saudara di antara sekian ratusan bayi yang ada di rumah sakit, maka pasti seorang ibu kenali, tahu, dengar kalau anaknya itu menangis saudara, dan nggak pernah ketuker, nggak pernah bingung saudara, tetapi pasti seorang tua, ibu, mama, papa, waktu anaknya menjerit, memanggil mama, maka pasti mamanya dengar dan tidak dicuekin saudara. Amin saudara. Itulah Bapak kita. Aduh, saya kalau cerita tentang Bapak kita saudara rasanya semangat banget, karena saya tahu Dia adalah Bapa yang sangat baik. Nah saudara, tetapi seperti tadi kalau perumpamaan di dalam kita melempar bola, seringkali bola itu saudara tidak mencapai sasaran, tidak sampai ke tujuan saudara, tapi meleset saudara, ya sehingga tidak sampai. Kenapa? Karena pasti ada gangguan, ada yang mengalihkan perhatian. Misal waktu saya mau melempar bola, ya ada orang-orang yang berteriak, ayo Angel, kamu bisa, Angelina. Kalau saya dipanggil ada gangguan saudara, ya saya dengar itu dan saya terganggu, fokus saya, perhatian saya terpecah, maka mungkin saya melemparkannya tidak pada sasaran. Jadi saudara, ada gangguan, ada mengalihkan perhatian saudara, sehingga kita tidak bisa melemparkan bola kita dengan baik. Nah saudara, waktu kita melemparkan kekhawatiran kita, ada yang mengalihkan perhatian kita sehingga kita tidak bisa melempar kepada Tuhan dengan benar. Apa itu saudara? Menurut saya adalah saudara kekhawatiran, kegelisahan, kebingungan dan sebagainya yang mengalihkan perhatian kita. Bila kita lagi setir mobil saudara, ya, dan Anda tiba-tiba mendengar ada dering bunyi HP-mu, saudara berdering, maka saudara akan Anda ambil coba HP-mu dan perhatianmu teralihkan bukan lagi kepada jalanan tapi mulai kepada HP. Dan saudara, kalau Anda lakukan itu saudara, hati-hati,
Karena seringkali terjadi tabrakan, kecelakaan karena pengalihan perhatian. Amin, saudara. Nah, saudara, kekhawatiran itu, saudara, ya kebingungan, kecemasan itu adalah, saudara, dengan banyak pikiran bagaimana ya kalau jika, saudara, ya kekhawatiran adalah, saudara, membawa masa yang akan datang ke sekarang, masa kini. Sehingga, saudara, ya kita membayangkan akibat-akibat yang menyakitkan, saudara, yang mungkin terjadi. Dan biasanya timbul, saudara, karena misalnya saja dalam keuangan. Kita khawatir pada waktu kita memikirkan biaya anak-anak kita yang mungkin nanti sekian tahun yang akan datang akan kuliah. Ya kita mulai berpikir, aduh berapa banyak uang kuliah yang harus dibutuhkan, diperlukan. Kita khawatir, saudara. Ya, atau kita khawatir untuk masa depan kita pada waktu kita lihat deposito kita enggak banyak, saudara. Kita mulai khawatir akan masa depan kita sehingga, saudara, ya kita enggak bisa melemparkan. Ya, kita tidak bisa menyerahkan kekhawatiran kita karena begitu banyak pikiran masa depan kita bawa ke masa kini. Anda paham itu, mengerti ya, saya harap, saudara. Atau mungkin, saudara, itu kita menghadapi ancaman-ancaman. Mungkin dalam fisik kita tidak terancam, tidak ada bahaya fisik, saudara. Tetapi kita seringkali merasa terancam dengan pikiran orang lain. Apa yang dipikirkan orang lain ya tentang saya ya? Kenapa? Karena kita inginnya sempurna. Kita ingin nampaknya baik, sehingga kita menjadi khawatir apa kata orang, apa pendapat orang, saudara, sehingga kita tidak bisa menyerahkan, melemparkan kekhawatiran kita. Atau, saudara, kita takut ditinggalkan, entah oleh pasangan hidup kita, oleh anak-anak kita, oleh teman-teman kita. Kita sangat takut, saudara, ditinggalkan, sehingga perlu, saudara, diingatkan terus-menerus bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Saudara tahu mungkin penyakit yang dulu pernah ada dan sekarang tiba-tiba gejalanya timbul. Misalnya sebuah contoh, ya teman saya punya suami yang sakit, saudara, di dalam tenggorokan, kanker, saudara, dan kemudian jalani kemo, pengobatan dan sembuh. Tapi sekian lama kemudian dia berdahak, saudara, dan dahaknya itu, saudara, batuknya keluar darah sedikit. Wah, dia mulai khawatir, begitu rupa, saudara, dia mulai stres, saudara. Padahal sudah diberitahu kalau itu bukanlah penyebabnya karena kanker, tapi karena tenggorokannya luka, saudara, karena batuk, karena mungkin ada sedikit lecet dan sebagainya. Kekhawatiran akan penyakitnya timbul, membuat dia nggak bisa tidur, nggak bisa menyerahkan kekhawatiran, sehingga dia mengalami begitu banyak, saudara, ya keresahan dan penderitaan. Saudara, entah pengalaman Anda dalam kekhawatiran Anda sehingga Anda sulit melemparkan kekhawatiran Anda, saya tidak tahu. Tapi, saudara, ya ada begitu banyak, saudara, yang tidak bisa kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan karena satu dan dua sebab. Dan saudara, bila kita sudah menyerahkan, kita berhasil menyerahkan kekhawatiran, saudara, ya saya mau beritahu, saudara, ternyata juga belum langsung selesai. Ingat, saudara, dikatakan ada yang menyerangnya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dalam Indonesia modern, saudara, dikatakan begini: sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan sadarlah, ya, karena ada lawan. Itu memakai kata antisikos, artinya musuh. Seorang lawan di dalam pengadilan, saudara. Ya, musuh yang melakukan, saudara, menyerang kita, saudara, bukanlah secara fisik, tapi apa yang dilakukan oleh musuh kita yang tentu kita tahu adalah si iblis itu, saudara. Ya, kita tahu dia adalah si pendakwa, si penuduh, si penfitnah, penghasut. Iblis itu namanya diabolos. Artinya tadi, penghasut, pendakwa, penuduh, saudara, pengfitnah. Dan
Dan saudara, dia menyerang kita dengan tuduhan palsu. Dengan mendakwa di pikiran kita, dengan perkataan di dalam pikiran kita, mana Tuhan? Mana dia tolong? Buktinya sampai hari ini engkau masih sakit. Buktinya rumah tanggamu masih kacau. Tuhan tidak menolong kamu. Ya kenapa? Karena kamu ini orang pendosa. Kamu masih banyak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Saudara, pikiran iblis itu terus dia dakwa kita akan kesalahan kita, akan dosa kita, saudara. Dan itulah kerjanya memang musuh kita si iblis. Dikatakan dia seperti singa yang memangsa. Saudara, ya singa itu kalau memangsa korbannya, itu biasanya jalan singa tentunya mengendap-endap, saudara. Ya bukannya dia mengaum, bukan. Tapi dia mengendap perlahan, berhati-hati supaya tidak terdengar oleh korban yang dia mau mangsa. Tapi ayat ini lucu. Dia berkata singa itu mengaum. Ya saudara, kenapa? Karena iblis, musuh kita, tidak bisa lagi punya kuasa menelan kita, tidak bisa memangsa kita. Yang bisa dia kerjakan cuma mengaum, menakut-nakuti, menfitnah, mendakwa saudara akan hidup kita. Dengan dakwaan bahwa Tuhan akan hukum kamu, Tuhan lagi mendisiplinkan kamu, Tuhan lagi marah sama kamu, maka kamu jadi sakit. Itu yang cuma bisa iblis lakukan. Maka jangan pernah mau kita kena umpan daripada si iblis. Amin saudara. Dikatakan 1 Petrus 5 ayat ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh artinya saudara, kita tahu akan identitas kita, bahwa kita adalah anaknya. Dan saudara, kita ini anak kesayangan, identitas sebuah kebenaran ya yang gak bisa diubah. Anak saya, saudara, identitasnya adalah anak daripada Ricky Ibrata dan Angelina Amelia. Itu kebenarannya. Tidak bisa diubah pada waktu dia melakukan kesalahan, waktu dia melakukan dosa, waktu dia melakukan sesuatu yang menyakitkan hati kami sebagai orang tua. Kebenarannya, identitasnya sebagai anak kami tidak mungkin diubah menjadi anak tetangga. Tidak, dia tetap anak saya, Angelina Amelia. Amin saudara. Nah saudara, dengan iman seperti itu maka kita bisa padamkan panah dari si iblis. Dan saudara, dikatakan saudara, ya ayat yang ke-10 dari 1 Petrus 5 ayat ke-10, dan Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Terlebih lagi ya saudara, Tuhan yang akan melengkapi, saudara, menguatkan, menyertai, sehingga kita tidak berjalan di dalam persoalan masalah kita yang membuat kita menjadi khawatir. Kita tidak sendirian, tapi percayalah, Tuhan yang akan melengkapi, menguatkan saudara. Amin. Aduh, saya suka banget saudara akan ayat ini. Saudara, dalam masalah saya misalnya, ya kalau waktu saya setelah kemo saudara, saya biasanya mengalami banyak hal dalam tubuh saudara. Ya salah satunya adalah diare. Saya bisa buang-buang air saudara, itu bukan 1-2 kali, bukan 10 kali, tapi kadang-kadang saudara malam saja tidak tidur, karena di tengah malam sampai pagi jam 5, jam 6 subuh saudara, dari sepanjang malam saya bolak-balik ke toilet, saya bolak-balik ke WC, saya bolak-balik buang air saudara. Itu enggak terhitung lagi sudah berapa banyak.
Dan kemudian waktu kemarin saya cek ke dokter, saya beritahu dokter begitu, dia berkata, wah begitu sampai Bu, capek banget dong kamu. Berapa kali? Saya bilang nggak tahu dok, ya sudah nggak terhitung, seperti udah air yang keluar tidak lagi saudara bisa saya hitung karena begitu banyak ya yang saya diare itu saudara. Ya sampai berkali-kali dokter berkata, waduh capek banget ya kamu ya. Waduh capek sekali ya kamu ya. Saya sampai akhirnya mendengar karena dokter itu berulang kali berkata capek banget ya. Capek banget dong ya. Saya bilang gini, dok, menurut ilmu kedokteran secara pengetahuan memang mungkin model kayak saya seperti yang saya alami di hari ini, saya seharusnya diinfus atau diberi cairan karena pasti lemes ya dok ya. Tapi saya heran dok, saya tuh bersyukur banget saya punya Tuhan yang luar biasa, yang memampukan dan menguatkan saya, sehingga walaupun saya diare cukup banyak, saya masih diberi tenaga, diberi kekuatan, tetap bisa melangkah, tetap bisa ke WC, tetap bisa melakukan apapun karena Tuhan saya luar biasa. Amin saudara. Itulah Tuhan Anda dan Tuhan saya. Dia memberikan kekuatan buat kita melewati persoalan kita. Kadang kala persoalan kita tidak langsung selesai saudara dalam instan, tetapi yang pasti dia akan melengkapi, menguatkan kita untuk bisa kita lewati persoalan karena kasih-Nya. Amin saudara. Saya berharap saudara, hari ini bagi kita yang mungkin mempunyai banyak kekhawatiran dalam hidup kita, sebuah perkataan ayat yang tadi jelas kita baca, lemparkanlah segala kekhawatiranmu kepada Bapa kita yang mendengar, yang mengawasi, karena Dia adalah Bapa yang sangat baik yang akan melengkapi dan menguatkan kita di dalam persoalan kita. Jangan pernah mau terima umpan si iblis yang mengaum dalam pikiran kita, yang menuduh kita bahwa Tuhan marah kepada kita dan menghukum kita dengan sakit, dengan kebangkrutan dan sebagainya. Tapi hari ini Anda sudah dengar kabar baik bahwa Bapamu bukanlah Bapa yang jahat, tapi Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Amin. Saya berdoa ya segala kekhawatiran kita boleh hilang lenyap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan semuanya, amin. Amin saudara. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin. Amin. Amin.